ditaruh ke bagasi atau ditaruh di kandang macan atau mereka punya safety box. Nah itu kalau hilang baru mas perusahaan bisa intervensi di situ. Tapi kalau barang lu bawa sendiri ke kabin terus hilang, maaf gue bukan belain Rosin, tapi lu mau cari moda transportasi darat, udara, laut, semua mereka nggak akan bertanggung jawab sama barang itu. Kalau bagasi mas kan tadi udah gue bahas. Yang ke kabin, kalau yang ke bagasi tergantung kebijakan perusahaan. Kalau hilang ada yang bisa ganti 20 kali lipat dari harga tiket, bisa 10 kali lipat dari harga tiket juga ada, tergantung kebijakan perusahaannya. Tapi yang jelas akan ada intervensi di situ. Kan dan sudah ada peringatan juga berupa stiker kita. Kalau soal kru ikut main sama komplotan itu kan dugaan mas. Lu tuh harus ini loh mas, harus menjaga hak asasi praduga tak bersalah mas. Jangan mentang-mentang terus kita lagi mengalami kerugian, kita lagi disakitin, terus lu berhak ngejudge orang atau lu ngerasa lu berhak ngehakimin orang. Belum tentu mas. Kalau di MTI gimana mas kebijakannya? Biasanya umumnya kita pakai 10 kali dari harga tiket. Tapi ya realitanya pernah ada yang hilang TV, gue gantinya ya lebih. Pernah ada hilang, dulu yang orang kelet itu pendeta, satu kardus isi Injil mas. Belinya harganya 8 jutaan beberapa gitu. Itu akhirnya gue nego-nego mas sama pendetanya. 2.700.000 kalau nggak salah, tahun segitu dulu gue ganti. Pernah juga. Laptop mas taruh di yang kita bisa pantau. Biasanya diincer apaan mas? Laptop mas. Dari dulu tuh laptop uang. Laptop biasanya dulu diganti sama buku yellow page sama keramik. Ya sama persis kayak yang sekarang kejadian di Rosin. Makanya ini sindikatnya pemain-pemain lama ini gue yakin. Kalau hilang pacar di bis diganti nggak mas? Mas. Jadi cowok yang tegar lah mas. Assalamualaikum bang, siap. Lu kebayang nggak? Misal supirnya mas, udah bayarannya nggak seberapa, di rumah udah ditangisin anak istri, buat bayar ini bayar itu, kerja banting tulang nyupir melek mata dari Solo sampai Jakarta, ya kan? Udah susah-susah jaga nyawa penumpang, jaga kenyamanan, jaga keselamatan, jaga aset mereka yang dipercayakan sama perusahaan berupa bis. Tiba-tiba ada sindikat maling, bajingan yang nyolong di dalam bis. Terus tiba-tiba supirnya dikatain ikut komplotan. Kasian gak? Izin mas, MTI tak bawa ke Jambi ya. Siap. Yang penting ini mas, kalau ada kurang-kurang dikitnya gue minta maaf di depan nih. Minta maaf ya. Maklum mas, bis rada kurang lah di air. Lalu nggak tahu mas kejadian gue yang di Madura, penumpang Madura bawa ayam ke atas bis terus ayamnya mati mas, minta ganti rugi 9 juta. 9 juta 4 juta beberapa itu ayam mas, ayam cemani 4 juta. Gue ngomong mas, pak maaf saya jualan tiket ke orang bukan ke ayam. Gue bilang tetap aja ganti mas. Kalau ribut sama orang sono mas, kalau ribut kan tahu sendiri mas. Tetap aja minta maaf ganti. Ya karena apa? Karena kita penjual jasa mas. Kita ini babu lah, pembantu pelayan jasa. Jadi kalau penumpang mau marah semarah-marahnya, mau ngenakin apa enggak, bener apa salah, nggak penting mas. Tugas kita kan cuma minta maaf mas. Ya gak? Lah mas, penumpang Madura itu biasa mas, bawa ayam ke atas, pernah, kucing ke atas pernah. Ntar mereka biasanya kalau bawa ayam gitu ya, itu ditaruh di kursi mas. Terus ntar mereka
makanya kalau lu lihat bis yang HR yang ke Madura itu selimutnya nggak ada yang bed cover dulu. Selimutnya selimut yang biasa, karena mereka biasa begitu. Bawa ayam, taruh di kursi, ntar mereka nggelar selimut di lantai, mereka tidurnya di lantai bis. Begitulah. Jadi penumpang itu juga sama kayak sama kayak balon lah, berbagai macam warnanya. Ada yang pengertian, ada yang kejem, ada yang ya sebegitu, ada yang kritis, ada yang peduli. Gua dulu waktu banjir Kudus mas, udah banjir sepaha mas, bawain barang penumpang, gue banjir, penumpangnya ketinggalan bis, gue naikin bis belakangnya kan, HR yang belakangnya, tapi kan nomor kursinya jadi berubah, tadinya dia di depan jadi di belakang. Wah, gue diamuk-amuk mas, udah tiket disobek, dilemparin ke muka gue, masih muka gue diludahin tuh gitu. Jadi air liurnya tuh nempel mas di muka gue. Minta maaf gue mas, tetap gue minta maaf, berusaha ngasih pengertian ke penumpangnya. Maaf ya pak, ini darurat karena kondisinya Kudus lagi banjir. Terminal lama dulu Kudus kan banjir, kalau banjir sepinggang mas. Sekarang mah udah keren deh. Yang di Kudus yang mall itu loh, mall yang sebelah terminal itu dulu terminal lama di situ. Ya itulah penumpang. Ya namanya kita pelayan jasa, ya mau gimana mas. Makanya nggak penting banget mereka bener apa salah, nggak penting banget mereka mau kritis, mau ngamuk, mau apa, itu nggak penting. Tugas kita kan cuma minta maaf. Penumpang adalah betul. Kalau kasus sudah rame begini, solusinya gimana buat korban apa harus diikhlaskan begitu saja? Kalau gua tetap pada prinsip, dalam artian pada prinsip adalah yaitu sesuai apa ya? Sesuai kebijakan semua yang berlaku di moda transportasi lah, baik itu darat, udara maupun laut. Setiap barang yang dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin, mereka berarti kan udah yakin bahwasanya barang mereka tuh aman, mereka jaga sendiri. Ya nggak bisa dikomplainin ke perusahaan. Lagian maaf ya, gue yakin sih, tapi gue yakin 100% orang kalau sampai berani bikin amarah sampai kayak gitu atau bikin heboh sampai kayak gitu, berarti dia memang bener-bener bawa laptop mas, bawa barang berharga dan itu memang bener-bener hilang. Tapi ini mas, kita juga punya dugaan yang lain juga, wajar dong lah. Yang tahu lu bawa laptop kan cuma lu doang sama Allah mungkin, ya kan? Bisa aja lu ngaku-ngaku bawa yellow page dan lain-lain, bisa aja. Tapi gue yakin dia beneran kehilangan laptop. Jadi ya itu perlu disadarin juga. Ntar kalau itu dilolosin cuma gara-gara viral, besok akan menimbulkan efek yang buruk mas. Efek yang buruk contohnya begini, lu nggak punya duit mas, ya kan? Terus lu tiba-tiba bawa tas naik bis, besok lu ngaku-ngaku bikin suara di publik, gua hilang duit 100 juta. Padahal lu nggak bawa apa-apa. Lu ngaku-ngaku pengen viral, cuman pengen damai, pengen apa, terus lu pengen diduitin sama perusahaannya, kan bisa aja mas. Ya kan? Itu buat itu. Jadi maksud gue, ini walaupun seviral apapun, mudah-mudahan Rosalia tetap konsisten dalam artian tidak memberikan kebijakan yang lebih hanya untuk kasus ini, karena itu nanti akan menimbulkan efek domino yang lain mas. Akan menimbulkan perkara yang lebih besar lain di kemudian hari. Jadi tetap ada statement awal aja kita, dalam artian semua barang yang dibawa ke dalam kabin dan dijaga sendiri oleh penumpang itu menjadi tanggung jawab penumpang. Juga karena lo marahnya mereka itu wajar mas, nggak ada yang nyalain. Gua ngelihat bahasa semarah itu di Twitter, kata-katanya buat gua lumrah, karena dia sedang bener-bener ngerasa dirugikan. Cuman cara meluapkan emosinya yang mungkin kurang tepat menurut gua, itu aja. Kalau penumpang marah wajar mas, mereka mau ngamuk, mau ngoceh-ngoceh di mana-mana wajar, namanya mereka pembeli kan, mereka kan bayar tiket mas, wajar, marahnya dia tuh wajar.